Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak sekalian, apa kabarnya? Insya Allah sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan memasuki materi 3, yaitu mengenai imperatif. Imperatif itu terdiri daripada instruction ataupun perintah, prohibiting, larangan, request, meminta, direction, arah atau petunjuk, suggestion ataupun saran, kemudian terakhir adalah warning ataupun peringatan. Di slide berikutnya kita akan membahas mengenai expressing by using imperative sentence, yaitu ungkapan yang menggunakan kalimat untuk membuat perintah ataupun komen, prohibiting ataupun larangan, permintaan ataupun request, direction itu menunjukkan arah, suggestion, saran, dan warning ataupun peringatan. Yang pertama ini kita membahas mengenai komen ataupun perintah adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan perintah kepada orang lain. Perintah biasanya diberikan oleh orang yang memiliki authority. Polanya dalam kalimat perintah itu perintah positif dengan kata kerja verb 1 plus blank blank blank, ataupun verb 1 plus subject plus blank blank blank. Contohnya, open the door artinya buka pintu, take me to artinya bawa saya ke suatu tempat ya, close the window tutup jendela, come here ke sini, show me the way tunjukkan jalannya. Oke, kita lihat itu di dalam percakapan antara Devi dan Andri. Devi mengatakan what are you doing? Andri mengatakan I'm studying for my math exam tomorrow. Could you help me? Devi mengatakan what is it? Andri mengatakan can you turn on the fan please? It's hot in here. Devi mengatakan alright. Andri mengatakan thanks. Oh, and please be quiet. Okay, I want to focus on my study. Devi mengatakan okay, good luck on your study. Oke, di dalam percakapan ini bisa kita kenali ungkapan menyatakan perintah. Situ Andri mengatakan can you turn on the fan please? Di situ si Andri mengatakan dia meminta ataupun memerintahkan Devi untuk menghidupkan kipas angin. Oke. Kemudian kita lihat situ perintahnya adalah Andri mengatakan and please be quiet. Please be quiet menyatakan kalimat perintah. Oke. Kita lanjut sampai ke slide berikutnya. Mengenai prohibiting. Prohibiting itu larangan. Adalah ungkapan yang digunakan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Perintah negatif dengan pola don't plus verb 1. Contohnya, don't come here. Jangan kesini. Don't sleep. Jangan tidur. Don't go anyway. Jangan pergi kemana-mana. Don't tell me. Jangan beritahu saya. Don't come late. Jangan terlambat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Perintah positif tanpa kata kerja dengan pola be plus adjective. Contohnya be quiet. Oke, ini ada tadi dalam percakapan. Artinya diamlah. Be careful, hati-hatilah. Be smart, pintarlah. Be diligent, rajinlah. Be happy, bersenanglah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Perintah negatif tanpa kata kerja dengan pola don't be plus adjective. Contohnya, don't be jealous, jangan cemburu. Don't be lazy, jangan malas. Don't be quiet, jangan diam. Don't be there, jangan kesana. Don't be a coward, jangan jadi pengecut.
Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Contoh percakapan yang menggunakan ungkapan prohibiting antara A dan B. A mengatakan, I want to go to the lake. They said that the lake is so beautiful. Aku ingin pergi ke danau. Mereka bilang danau itu sangat indah. Si B mengatakan, when you will go? Kapan kamu akan pergi ke sana? Si A mengatakan, this afternoon, sore ini. Si B mengatakan, no, you can't. It's dark there. In the afternoon, it also has a difficult track. Tidak, kamu tidak boleh pergi ke sana. Di sana gelap. Ketika sore hari, jalannya juga sulit. Kita lanjutkan. A mengatakan, but they say that the sunset is really beautiful there. Tetapi mereka bilang matahari terbenamnya itu sangat indah di tempat tersebut. B mengatakan, yes it is. If you really want to go to see the sunset, you better go at the morning that make a camp and stay the night. It will more safe than go to the lake in the afternoon. Ya, memang benar. Jika kamu memang ingin pergi untuk melihat matahari terbenam, itu kamu lebih baik kalau pergi ke sana pada pagi hari dan berkemah di sana, kemudian menginap di sana. Itu akan lebih aman daripada kamu pergi ke danau pada sore hari. Oke, kita lanjutkan. Oke, materi berikutnya adalah request. Itu permintaan. Adalah ungkapan yang digunakan untuk mengajukan permintaan kepada seseorang dengan menambahkan kata please akan membuat kata kerja ini menjadi lebih sopan. Seperti contoh, please come here. Tolong ke sini. Be quiet please. Tetap tenang, tolong. Please help me. Tolong bantu aku. Keep silent please. Tolong diam. Please don't be lazy. Tolong jangan malas. Kita lanjutkan. Contoh ungkapan menggunakan ungkapan request. Blank 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 borrow, blank 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 from you, blank 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 lend me, blank blank blank. Can I blank blank blank? Can you blank blank blank? Could I possibly blank 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 blank, dan seterusnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, itu ada responding. Oke, ini balasan yang secara positif. Yes, okay, of course, with pleasure. Sure, yes, certainly, certainly. Kita lanjutkan. Ada responding negatively. Oke, respon secara negatif. I'm sorry, but I can't. I'm very busy for the moment. I'm sorry, but no. No, certainly not. No, I'd be happy to. Sorry, I wish I could. I'm afraid I can't. Oke, kita lanjutkan. Oke, situ dalam percakapan bisa kita lihat antara Zeki, Jessica. Zeki mengatakan, "Hi Jessica, how are you?" Jessica mengatakan, "I'm good. What about you?" Zeki mengatakan, "I'm very well, thanks. I need your help." Jessica mengatakan, "What is it?" Zeki mengatakan, "I forgot to bring my mobile phone. I'm going to borrow yours to call my mom. Would you mind lending it?" Oke, would you mind lending it itu mengatakan ungkapan menyatakan request, meminta. Oh, no problem. Here it is. Zeki mengatakan, "Oke, thanks. Wait a minute, I will call my mom." Oke, thanks itu menyatakan responding ya, responding daripada request. Jessica mengatakan, "Oke, I'm waiting here." Zeki mengatakan, "Jessica, I need your help one more. Do you have some money?"
Di situ si Jackie menyatakan ungkapan request. I need your help one more. Do you have some money? Oke, itu menyatakan ungkapan request. Jessica mengatakan yes, I have some. Oke, itu responnya daripada yang dinyatakan oleh si Jackie. Jackie mengatakan I left my wallet at home. Could you borrow me 50,000 rupiah? I need to buy something. Oke, situ could you borrow me 50,000 rupiah itu menyatakan ungkapan request, meminta. Kemudian Jessica mengatakan sure, here you are. Oke, Jessica merespon secara positif. Oke, sampai di situ kita lanjutkan ke materi ke slide berikutnya. Oke, di materi berikutnya adalah menggunakan ungkapan asking to and giving for direction, meminta dan memberi petunjuk arah suatu lokasi. Yang mana itu artinya adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk menanyakan dan memberitahu suatu lokasi. Oke, ungkapan menanyakan lokasi ataupun asking direction itu adalah excuse me, could you tell me how to get to blank 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 blank. Bisa kita isi suatu tempat, ya, nama suatu tempat. Excuse me, do you know where the blank 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 is? Oke, setelah the itu bisa kita ikuti menjadi suatu nama tempat. I'm sorry, I don't know blank blank blank. Itu nama suatu tempat. Sorry, I'm not from around here blank blank blank. Oke, dan berikutnya kita lanjut. Oke, ungkapan memberikan petunjuk arah. It is this way blank blank blank. It's that way blank blank blank. You are wrong. Oke, to go there atau you are going to the wrong way, ya. Oke, situ ungkapan memberikan petunjuk arah. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Dalam percakapan kita lihat Cindy dan Mama. Oke, ibunya ya. Mom mengatakan, Cindy, can you help me please? Cindy, okay Mom. Mom mengatakan, go to the bank please. Cindy mengatakan, excuse me, I'm looking for the bank. Do you know where it is? Oke, dia menanyakan kepada seorang lelaki. Laki-laki tersebut mengatakan, it's not far from here. Tidak jauh dari sini. When you get to the Pattimura Street, Jalan Pattimura, take a right, then keep going for about 200 meters. It's on your left. Oke, itu yang di garis bawah adalah ungkapan memberikan arah, giving direction. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya. Cindy mengatakan thank you. Oke, dia itu merespon secara positif. But I got a problem with the rest of my little patrol. Where's the gas station? Oke, Cindy menanyakan kembali di mana tempat pengisian bahan bakar, ya, ataupun pom bensin, ya. Laki-laki itu mengatakan ataupun menjawab daripada pertanyaan si Cindy, take left. Oke, take left at the next light, it's on the right. Oke, dia mengatakan, oh ambil aja sebagai belok kiri, ya kan, pada lampu merah berikutnya, itu it's on the right. Oke, itu berada di sebelah kanan. Cindy merespon thank you so much, dan laki-laki itu juga merespon you are welcome. Oke, sampai di situ kita lanjutkan ke materi berikutnya. Menyatakan himbauan ataupun menyarankan. In English, suggestion adalah ungkapan yang disampaikan seseorang untuk menyarankan sesuatu untuk menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut. Expression of suggestion, you should do what you have to do. You should make everyone trust you. You should not do it anymore. You should be better today than yesterday, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Oke, ini juga merupakan ungkapan menyatakan suggestion. Kita lanjut. Oke, dalam percakapan itu kita lihat ada Dion dan Mrs. Sananta. Dion, oke.
Dion mengatakan, haha, that was fun. Miss Sananta, Dion, you have to be quiet in the library. Library is not a place to walk, to talk with your friend. It is a place to read books. Oke, di situ Miss Sananta menyatakan ungkapan suggestion, menghimbau bahwasanya si Dion berada di perpustakaan dan harus diam apabila berada di perpustakaan. Dan Miss Ananta, Nyonya Ananta itu mengatakan ini perpustakaan bukan tempat untuk berbicara dengan temanmu, katanya. Ini tempat untuk membaca buku. Dion mengatakan, sorry Mrs. Ananta, I will not do the same mistake, I promise. Oke, si Dion menyatakan ungkapan meminta maaf kepada Nyonya Ananta dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian kita lanjutkan menggunakan ungkapan warning, memperingatkan. Ungkapan warning adalah sebuah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk memperingatkan seseorang, biasanya dipasang di tempat-tempat tertentu untuk menarik perhatian pembaca. Oke, contohnya ada di pom bensin, ya kan? Di situ bisa dikatakan no smoking. Kalau kita merokok di pom bensin akan menyalakan api yang besar dan mengakibatkan ledakan yang luar biasa. Kita lanjutkan. Contohnya, caution, dangerous roads, approach, stop, just. Hati-hati, daerah berbahaya, hanya pihak yang berwajib yang boleh masuk, ya kan? Kemudian ada caution, weight pain. Hati-hati, tembok masih basah. Caution, evade direct contact. Evade direct contact. Hati-hati, hindari kontak, bersentuhan langsung. Ini zaman sekarang ini ya zaman pandemi, makanya hati-hati, hindari kontak, bersentuhan langsung. Kemudian caution, program entryway. Hati-hati, pintu otomatis. Nah, itu ada itu. Kalau kita masuk ke mall itu ada pintu yang otomatis bisa terbuka dan tertutup, ataupun palang pintu parkir itu bisa terbuka dan tertutup otomatis. Dan sebagainya ada di bawahnya itu. Kita lanjutkan. Ada ungkapan ungkapan warning di dalam suatu percakapan. Evie Remona, Evie mengatakan, I'm so tired. Is the top of the mountain still far? Si Evie mengatakan, saya letih sekali. Apakah puncak pegunungan itu masih jauh? Ramona, yes. We need to climb for about 6 hours from here. Ramona mengatakan, masih jauh. Kita harus mendaki atau memanjat selama 6 jam dari sini. Api mengatakan, oh my god, it's still so far, I don't think I can make it. Si Api mengatakan, oh Tuhan. Kalau bahasa kita mengatakan astagfirullahaladzim, it is still so far, masih jauh. Saya kira saya tidak sanggup lagi, kata si Api. Ramona mengatakan, come on Api, we can do this. Si Ramona menyemangati si Api. Ayo Api, kita bisa melakukannya. Si Api mengatakan, watch out, there's snake. Si Api mengatakan ungkapan warning, watch out, hati-hati, ada ular itu, katanya. Si Ramona mengatakan, where? Di mana? Si Api mengatakan, there, itu di sana. Ramona mengatakan, let's go. We need to go from here. Ramona mengatakan, ayo kita pergi dari sini karena ada ular yang sangat berbahaya. Api mengatakan, let's go, we need to take care. Kita harus berhati-hati. Sampai di situ. Bapak rasa kalian bisa memahami 6 ungkapan yang di dalam percakapan tersebut. Antara lainlah instruction, prohibiting, request, direct, and suggestion, serta warning. Situ ada tugas untuk menjadi suatu tugas di rumah dan akan dikirimkan 1 minggu setelah nanti tugas ini diberikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Jangan malas, don't be lazy to be a student, to do your homework. Thank you very much. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.